Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya Sugeng Nugraha. Seperti biasa, insom gue kambuh, gak bisa tidur. Sekarang jam 2:30 kurang, jam setengah 3. Mungkin kedepannya konten ini akan dinamakan insomnia kali ya. Dimana ketika tidak bisa tidur, gue akan membahas hal-hal yang pengen gue bahas aja. Dan di sini sekarang gue tertarik untuk membreakdown lagi salah satu percakapan gue sebelumnya dengan Zian. Jika kalian masih ingat, di video itu dia pernah bilang melihat burung Garuda. Walaupun emang agak panjang ya videonya, tapi gue akan membreakdown sebenarnya burung Garuda itu apa, sesuai mitos dan faktanya. Dan seperti biasa, gue sudah melakukan riset kecil-kecilan di sini tentang burung Garuda. So, jika kalian suka dengan format video seperti ini, silahkan di like, di subscribe, dan silahkan disebarkan ke teman-teman kalian. Dan mari kita mulai konten kita pada hari ini, yaitu tentang burung Garuda, mitos dan faktanya. Burung Garuda itu digunakan dalam literatur yang saya temukan ya, itu digunakan sebagai lambang negara Republik Indonesia, tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1958. Seperti kita tahu, setiap negara itu kan punya 3, yaitu bendera nasional, lambang negara, dan lagu kebangsaan atau anthem bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Dan Indonesia juga punya lambang negaranya kebetulan berbentuk burung Garuda. Lambang negara ini pertama kali dikenalkan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 19 Februari 1945 di sebuah hotel di Jakarta pada waktu itu. Dan seperti lambang-lambang lainnya, lambang negara burung Garuda sebagai lambang negara sendiri punya beberapa mitos atau beberapa maksud. Yang pertama yaitu kepala yang menghadap ke kanan. Ini bertujuan untuk atau melambangkan sebuah kebaikan dan kebenaran, bahwa bangsa Indonesia itu selalu menghadap kepada kebenaran. Lalu pemilihan warnanya sendiri yaitu emas, itu melambangkan sebuah kemuliaan atau sebuah kejayaan. Jika kalian ingat juga, ini juga ada di semboyannya VOC ya, God Glory Gold, itu juga ada kata God atau kemuliaan di sana. Dan emas, karena emang dari dulu itu emas selalu menjadi simbol dari sebuah kejayaan dan kemuliaan. Lalu jumlah bulu pada burung simbol negara ini atau burung Garuda ini itu menunjukkan waktu dibacakannya proklamasi, yaitu setiap bulu pada sayap yang berjumlah 17 itu menandakan tanggal dibacakannya proklamasi, yaitu 17. Lalu jumlah bulu pada ekor ada 8 helai, itu menunjukkan bulan 8, bulan Agustus. Lalu jumlah bulu di bawah perisai dan jumlah bulu pada leher yang berjumlah 19 dan 45 itu menunjukkan tahun dibacanya proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Lalu perisai di tengah burung Garuda sendiri, di dadanya, itu mewakilkan dari Pancasila atau Pancasila, sila 5 yang dipegang oleh negara kita, yang mewakilkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol-simbol ini mewakilkan sila-sila tersebut. Lalu ada warna merah dan putih, itu melambangkan warna bendera, yaitu merah putih. Merah melambangkan keberanian dan putih itu melambangkan kesucian atau kemuliaan. Dan garis
hitam yang memisahkan antar simbol Pancasila tersebut itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu berada pada garis khatulistiwa. Lalu kita bisa lihat di bawahnya, burung Garuda itu mencengkram sebuah gulungan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan tulisan dalam bahasa Sanskerta yang dikutip dari kitab Sutasoma, kitab karangan Nyamputan Tular, yang ditulis pada abad ke-14 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Kitab ini mengajarkan Dharma itu seperti jalan kehidupan ya. Itu kitabnya orang Hindu, ajaran Hindu, Dharma. Lalu kutipannya itu sebetulnya panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang berarti meskipun berbeda-beda tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini merupakan sebuah ajaran atau semboyan untuk prajurit pada waktu itu, yang biasa diajarkan pada prajurit perang. Lalu simbol negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II, atau nama lengkap beliau Sultan Syarif Hamid Al-Qadri dari Pontianak, Sultan dari Pontianak, yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden kita Soekarno. Bisa kita lihat sebenarnya Sultan Hamid dan Bung Karno ini terinspirasi menciptakan simbol negara ini terinspirasi dari sebuah cerita atau mitos, dan kita masuk sekarang ke mitosnya, itu mitos tentang burung Garuda. Seperti kita tahu sebelumnya, Presiden Soekarno itu sangat suka dalam hal-hal pewayangan ya, atau cerita-cerita tentang wayang. Bisa dilihat dari pidato-pidato beliau, bagaimana cara intonasinya, dan kadang juga ada beberapa pidato beliau yang memang menyelipkan simbol-simbol pewayangan pada pidato-pidato yang beberapa pidato yang beliau sampaikan. Lalu mitos tentang burung Garuda ini yang menginspirasi lambang negara kita itu berasal dari mitos Hindu, yaitu burung Garuda tunggangannya Dewa Wisnu. Dalam mitologi Hindu sendiri, Dewa Wisnu itu termasuk dalam Trinitas Hindu. Walaupun sebenarnya konsepnya agak berbeda dengan Trinitasnya orang Kristen ya, tapi tetap disebut Trinitas karena jumlahnya sama-sama 3. Tapi sebenarnya konsepnya berbeda. Trinitas di Hindu ini ada 3. Jadi di Hindu ini ada Trinitas yang disebut Trinitas, 3 Trinitas atau 3 yang menjadi satu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma sendiri itu dalam mitologi Hindu itu bertugas menciptakan, dan setiap dewa bertugas menciptakan. Lalu Dewa Wisnu itu bertugas memelihara atau merawat, menjaga, dan Dewa Siwa itu berfungsi untuk melebur atau menghancurkan demi menjaga keseimbangan atau tatanan alam semesta. Dan masing-masing dari dewa ini mempunyai tunggangan, yaitu Dewa Brahma mempunyai tunggangan seekor angsa, Dewa Wisnu tunggangannya seekor burung Garuda, dan Dewa Siwa itu tunggangannya seekor lembu atau sapi. Bisa kalian lihat, untuk yang penasaran, bisa kalian lihat di Candi Prambanan itu kan ada 6 candi. Itu masing-masing candinya itu mewakili, yang candi tengah itu Dewa Siwa, ada istrinya, istri beliau, ada Ganesha putranya, dan di depannya itu ada patung tunggangannya, yaitu sapi tadi. Dan di sebelah kanan atau kiri ya saya lupa, itu ada Dewa Wisnu dengan istrinya. Lalu di depannya ada patung Garudanya di depannya, di candi depannya. Lalu di sampingnya lagi ada candi Dewa Brahma dengan istrinya juga, dan di depannya ada tunggangannya yaitu angsa. Atau buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih bentuk burung Garuda, itu bisa dilihat di patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Itu kurang lebih seperti itulah gambaran simbol
Garuda yang menginspirasi Bung Karno dan Sultan Hamid II membuat simbol negara dari burung Garuda. Mungkin itu singkat saja breakdown percakapan gue dengan Zian tentang burung Garuda, karena gue di sini merasa tertarik aja, makanya gue ya sedikit gue breakdown. Mungkin maksudnya Bung Karno itu untuk memilih, kenapa memilih simbol burung Garuda, mungkin bermaksud agar Indonesia ini terpelihara ya, seperti itu. Karena burung Garuda ini merupakan tunggangan dewa pemelihara, yaitu Dewa Wisnu dalam Trinitas Hindu. Oke, mungkin itu aja teman-teman video singkat kali ini. Jika kalian ya mudah-mudahan kalian suka lah dengan format video kali ini, dimana gue gak ngobrol sama siapa-siapa tapi membreakdown atau membicarakan sesuatu hal yang emang pengen gue omongin. Ini tuh semoga bermanfaat untuk kalian, semoga terhibur juga. Terima kasih. Jangan lupa follow atau follow sosial media gue ada di Instagram dengan username Sugeng Nugraha. Kalian bisa DM di situ kalau ya siapa tahu pengen dengar gue ngobrol dengan siapa atau gue ngomongin apa. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa.